Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Mazmur 69 ayat 14 sampai 19 dengan tema Tolong aku dalam kesusahan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita menceritakan ataupun merupakan satu narasi tentang doa pertolongan Daud kepada Allah pada waktu dia berada dalam kesusahan yang tidak sepatutnya Daud alami. Daud ditindas dan dituduh ataupun difitnah bersalah karena merampas, padahal tidak ada yang dia ambil ataupun tidak dia lakukan. Oleh sebab itu Daud dibenci, bahkan akan dibunuh. Bahkan dalam pengadilan dia dipaksa untuk mengembalikan apa yang telah dirampasnya. Kalau kita berbicara tentang kata merampas ataupun rampas, berarti mengambil secara paksa. Berarti Daud itu telah mengambil barang dengan paksa dan dipaksa dalam keputusan hakim untuk mengembalikannya. Jadi apa yang diambil oleh Daud, hakim memutuskan itu harus dikembalikan. Ini merupakan satu kesusahan tersendiri bagi Daud. Daud mengalami dan merasakan bahwa kesusahan ini itu akibat dari kesetiaannya kepada Tuhan. Daud mengamini bahwa apa yang terjadi kepadanya, kesusahan yang terjadi kepadanya itu karena dia setia patuh kepada Tuhan. Kesusahan hidup yang dialami oleh Daud bukan saja karena rasa malu, tetapi juga karena ada rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh mereka yang menuduh Daud telah merampas barang mereka. Yang dalam hal ini Daud mengatakan adalah musuh-musuh. Kemungkinan rampasan yang dituduh oleh musuh-musuh Daud berhubungan dengan fitnahan bahwa Daud telah merampas barang-barang milik Saul, yaitu raja pertama bangsa Israel. Di samping itu, Daud juga merasakan bahwa musuh-musuhnya bukan hanya sebatas untuk menfitnah saja, tetapi juga ada satu rencana untuk membunuh Daud. Doa minta pertolongan Daud kepada Allah yang dilakukan oleh Daud karena Daud memahami tentang eksistensi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang terhadap umatnya, khususnya terhadap dirinya. Allah itu adalah Allah yang setia. Tuhan akan menolongnya sehingga kesusahannya akan berakhir. Itu merupakan iman percaya Daud kepada Allah, bahwa Allah akan menolong sehingga dia berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Dalam doa minta pertolongan kepada Allah memperlihatkan keteguhan iman Daud, di mana Daud merasakan bahwa apa yang dia rasakan, malu, bahkan kesusahan hidup yang berat yang ada, tidak menggoyahkan atau melemahkan iman Daud, bahkan kepercayaannya terhadap pertolongan Allah.
Daud sangat yakin Allah akan menolongnya. Daud minta pertolongan kepada Allah karena Daud menunjukkan bahwa dia itu setia, memperlihatkan bahwa fitnahan yang dilontarkan kepadanya, bahkan ancaman pembunuhan kepadanya, itu kalau kita lihat ayat 15 sampai 16, tidak akan dibalas oleh Daud dengan fitnahan ataupun membela diri dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya. Tetapi Daud meminta pertolongan kepada Tuhan. Kekuatan Daud memang ada, tapi dia mengandalkan Tuhan. Daud memohon agar Tuhan melepaskan dia dari bahaya kematian sesuai dengan rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Dan jangan menyembunyikan wajah Tuhan karena Daud adalah hambanya. Itu permohonan Daud supaya Tuhan itu cepat menolongnya. Jangan menyembunyikan ataupun tidak menolong dia. Daud mengatakan bahwa dia itu adalah hambanya sehingga Tuhan akan menolongnya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, hidup kita kadangkala tidak seperti yang kita harapkan. Hidup dalam sukacita dan tidak ada tantangan dan pergumulan hidup. Sebab kenyataannya kadangkala kita merasakan kesusahan, bahkan kesusahan hidup itu membuat kita menderita. Di pihak lain, kesusahan hidup kita merasakan bahwa kesusahan itu membuat tekanan mental yang membuat kita stres, bahkan bisa saja depresi. Sekali lagi, akan membuat kita menderita. Salah satu kesusahan hidup kita tentunya harus kita harus kita imani adalah ketika orang lain bersepakat memfitnah kita dan orang-orang yang mendengar atau mengetahui fitnahan itu seakan-akan percaya dan mengiyakan bahwa itu benar dilakukan oleh kita. Bahkan ada kesusahan-kesusahan lain yang kita rasakan, sehingga orang lain akan menghindar dan memusuhi kita. Saudara-saudara, mari kita lihat. Sama seperti Yesus, manusia yang tidak berdosa karena melakukan kebenaran. Yesus dituduh, difitnah, dan dia ditangkap, bahkan akan dibunuh. Itu bisa kita lihat dalam Markus 9 ayat 30 sampai 31. Oleh sebab itu, apapun kesusahan hidup kita jangan khawatir ataupun takut. Sebab memang kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, satu waktu akan mengalami kesusahan hidup. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dalam keberdosaan atau keluar dari persekutuan dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sama seperti Daud yang mengamini dengan benar eksistensi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, sehingga dia datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Daud yakin bahwa Tuhan akan menolong dia. Demikian juga kita. Kita harus yakin akan iman kita. Dan kita berdoa kepada Tuhan
minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan menolong dan membebaskan kita dari kesusahan hidup kita yang kita alami, yang kita rasakan. Yakinlah, Tuhan pasti akan menolong kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.